Hai, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Putri Tajang. Hari ini saya mau buat salah satu kue tradisional khas Bugis yang terbuat dari beras ketan dan juga pisang. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk disimak videonya hingga selesai. Sekarang kita langsung saja ya ke bahan-bahannya. Nah, untuk bahan pertamanya di sini saya sudah siapkan 10 buah pisang raja. Ini ukurannya lumayan besar ya, teman-teman. Lanjut di sini saya sudah siapkan juga beberapa bahan lainnya. Dan untuk pisang tadi ini sudah saya kupasin kulitnya ya. Hasilnya seperti ini. Nah, di sini juga ada beras ketan. Ini sudah saya rendam kurang lebih selama 4 jam. Nah, pastikan beras ketan yang kita gunakan adalah kualitas yang terbaik ya, teman-teman. Di sini juga ada setengah butir kelapa yang setengah tua ya, atau kelapa mengkal gitu. Nah, di sini juga ada 10 sendok makan gula pasir. Untuk tingkat kemanisannya itu sesuaikan saja dengan selera ya, karena pisangnya sendiri ini kan sudah manis. Jadi untuk penambahan gulanya tidak usah banyak-banyak ya, teman-teman. Lanjut kita ke cara pembuatannya ya. Langkah pertama kita akan haluskan terlebih dahulu pisangnya. Di sini saya hanya menggunakan gelas plastik ya, atau teman-teman boleh gunakan alat apa aja yang kalian punya di rumah ya. Ini akan kita haluskan. Nah, seperti ini. Sepertinya ini sudah cukup ya, teman-teman. Dan jika sudah, selanjutnya boleh kita tambahkan dengan sedikit garam. Ini agar rasanya itu dominan gurih ya, teman-teman. Kemudian lanjut kita masukin gula pasirnya. Ini langsung saja akan kita tuang semuanya ya, teman-teman. Lanjut kita masukin kelapa parutnya. Nah, cara buatnya cukup mudah ya, cukup dicampur-campur aja. Seperti ini. Nah, ini mau saya aduk-aduk rata terlebih dahulu ya, teman-teman. Ini kita aduk-aduk rata sampai semua bahan ini tercampur dengan baik ya. Untuk pisangnya, teman-teman boleh ganti pakai pisang kepok ya, kalau tidak ada pisang raja. Tapi sebenarnya kalau pakai pisang raja itu aromanya lebih harum lagi ya, teman-teman, lebih terasa begitu. Nah, ini kita kembali lagi ke adonannya, kita campur rata seperti ini ya. Nah, jika dirasa cukup tercampur dengan baik, selanjutnya boleh kita masukkan beras ketan yang sudah kita sediakan. Nah, ini sudah saya cuci bersih, kemudian kita tiriskan airnya ya, teman-teman. Setelah sebelumnya kita rendam kurang lebih 4 jam. Dan untuk beras ketannya, pastikan teman-teman gunakan kualitas yang terbaik ya. Karena ada juga beras ketan yang meskipun sudah dikukus lama, tapi teksturnya itu masih tetap keras ya, teman-teman. Nah, ini kita bersihkan terlebih dahulu mangkuknya. Dan ini lanjut akan kita campur rata kembali. Dan kurang lebih teksturnya itu seperti ini ya, teman-teman bisa perhatikan pada videonya. Nah, ini adonannya sudah siap. Selanjutnya ini sudah bisa kita bungkus. Nah, ini sudah cukup ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan menyiapkan daun pisang untuk membungkus. Nah, di sini saya sudah siapkan beberapa lembar daun pisang. Ini sebelumnya sudah saya jemur terlebih dahulu ya, agar saat digunakan lentur dan tidak mudah robek. Atau teman-teman boleh panaskan di atas api kompor ya. Nah, cara membungkusnya itu cukup sederhana seperti ini ya. Kita ambil beberapa sendok, secukupnya saja seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan cara membungkusnya pada video. Dan saya yakin teman-teman juga pasti bisa melakukannya di rumah ya. Nah, kita bungkus seperti ini aja ya.
Untuk besar kecilnya teman-teman boleh sesuaikan dengan ukuran daun pisang yang kita gunakan ya. Dan kita akan lakukan proses ini sampai semuanya selesai ya teman-teman. Dan untuk mempersingkat waktu, untuk proses membungkusnya ini akan saya skip aja ya teman-teman, agar durasinya itu tidak terlalu kepanjangan ya, dan agar teman-teman juga tidak bosan untuk menontonnya. Nah, sekarang kita langsung saja ke hasil yang sudah kita peroleh. Di sini hasilnya lumayan banyak ya. Nah, selanjutnya ini akan kita kukus. Kita akan sediakan panci untuk kita mengukusnya ya. Nah, ini dia pancinya, langsung saja ya. Untuk adonan tadi yang sudah dibungkus, ini kita susun dengan rapi di atas panci. Usahakan jangan terlalu rapat ya teman-teman, agar uap panasnya nanti bisa naik secara merata. Dan sehingga kuenya ini mudah matang dengan sempurna ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi menyusun semua kuenya sampai selesai ya di atas panci. Nah, setelah selesai ini langsung saja akan kita kukus. Nah, ini saya biarkan terbuka sampai airnya itu mendidih. Setelah uap panasnya sudah naik ke permukaan, tandanya airnya itu sudah mendidih, langsung saja akan kita tutup. Nah, ini akan kita kukus kurang lebih 40 sampai 60 menit ya teman-teman, atau sampai kuenya ini benar-benar matang. Dan setelah 60 menit berlalu, ini dia hasilnya. Selanjutnya boleh kita keluarkan dari panci. Dan ini dia hasilnya. Ini sudah siap kita sajikan. Dimakan hangat pastinya sangat enak ya teman-teman. Dan meskipun sudah dingin, ini tetap enak. Tidak keras sama sekali. Legit ketannya ditambah dengan aroma pisangnya ini semakin menambah cita rasanya itu semakin enak. Apalagi ditambah dengan kelapa parut tadi ya, menambah cita rasanya, ada manis dan gurihnya gitu. Ini teman-teman bisa lihat teksturnya ya, seperti ini. Kalau di kampungku di suku Bugis ini disebutnya banda kutu. Atau kalau teman-teman punya sebutan lain boleh komen ya di kolom komentar. Dan ini mau lanjut saya cobain terlebih dahulu. Ini beneran rasanya sangat enak ya. Kebetulan ini salah satu kue tradisional kesukaan saya. Dulu waktu kecil suka dibuatin sama nenek. Dan sekarang alhamdulillah sudah bisa buat sendiri. Nah, ini dia hasilnya. Buat teman-teman di rumah jangan lupa cobain resepnya ya. Semoga kalian suka. Ini cara buatnya cukup mudah. Bahan-bahannya juga cukup sederhana. Buat pecinta kue tradisional wajib cobain resep yang satu ini. Apalagi kalau kalian orang Bugis, kalian dari suku Bugis, kalian pasti pernah merasakan enaknya banda kutu ini disantap di pagi hari teman ngeteh ataupun ngopi. Pastinya sangat enak ya dan cukup mengenyangkan. Nah, buat teman-teman di rumah, saya ucapkan terima kasih banyak buat yang sudah menonton videonya hingga akhir. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta bagikan video ini agar lebih bermanfaat. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.